Halo semuanya, welcome back to my channel, Tiffany Priadi. Udah mau menjelang akhir bulan September, teman-teman. Gimana 2024-nya? Apakah masih nganggur? Kalau misalnya teman-teman ada di sini ngeklik video aku curiganya sih teman-teman masih nganggur sih ya. Jadi tenang aja, di sini aku akan berbagi perspektif dari aku tentang kenapa sih kok aku kayak susah banget dapat kerja. Untuk teman-teman yang baru mampir ke video aku, perkenalkan nama aku Tiffany Priadi. Aku adalah seseorang yang tinggal di daerah Cikarang, which is mungkin teman-teman tahu ya, Cikarang itu adalah salah satu kota industri terbesar di Asia Tenggara, di mana ada banyak banget pabrik, ribuan kali mungkin ya pabrik di daerah sini. Terus UMR-nya juga ya, UMK, upah minimumnya itu tinggi banget. Terus yang dibilang-bilang tuh kalau kita dapat THR itu bisa kebeli motor, teman-teman. Aku adalah lulusan SMA, lulusnya tahun 2015. Aku benar-benar tinggal tuh di daerah Cikarangnya gitu loh. Jadi untuk ke kawasan itu sangat dekat. Tapi fun fact yang sebetulnya tidak fun, yaitu adalah walaupun aku asli sini, lahir di daerah Bekasi juga, aku lulusan dari sekolah yang berada di daerah Cikarang, Bekasi juga, tapi sampai saat ini 2024 hampir 10 tahun aku lulus dari SMA, itu aku nggak pernah sama sekali ngerasain yang namanya UMR atau UMK daerah Cikarang. Iya, sesusah itu bahkan untuk aku, warga lokal sini. Kenapa aku bilang kayak menekankan banget bahwa aku warga sini. Jadi gini ya, maksudnya aku aja yang orang sini dengan jarak yang dekat ketika mau ngelamar-ngelamar, terus juga aku banyak tahu pabrik-pabrik, aku aja dapatnya susah gitu. Kesulitan yang pertama dimulai dari sejak aku lulus SMA, di mana dengan tinggi badan aku 173 cm, aku sudah memenuhi teman-teman nih untuk masuk ke pabrik. Karena yang jadi concern untuk masuk ke pabrik itu biasanya tinggi perempuan sekitar 155 kalau nggak salah, dan aku sudah otomatis masuk tuh ya dengan tinggi segitu. Terus aku juga nilaiku bisa dibilang tidak jelek. Aku juga jurusannya IPA, which is ada simpang siur sih ya. Ada yang bilang bahwa orang dengan lulusan IPA itu dipersiapkan untuk lanjut kuliah sehingga banyak diterima lulusan IPS. Tapi pada waktu itu 2015 aku ingat banget di beberapa pabrik itu lebih mengutamakan orang yang lulusan IPA. Jadi aku nggak ngerti yang mana yang betul tuh. Tapi dengan prestasiku, dengan juga tinggi badanku, dengan nilai-nilaiku, aku juga masih susah untuk mendapatkan pekerjaan itu. Benar-benar aku melamar, memiliki usaha yang sama dengan teman-temanku pada saat itu ya. Aku ngelamar melalui email, terus aku juga ngepostin, ya aku ngalamin banget masa-masa nulis lamaran per lembar di kertas gitu. Dan aku sampai ke kantor pos untuk kirimin, aku sampai di titik dimana aku hafal nomor KTP ku itu. Tapi hasilnya aku gak dapat kerjaannya. Nggak bahkan sampai sekarang ya di daerah Cikarang sini dengan ngerasain UMR Cikarang lah ya maksudnya. Gara-gara hal itu akhirnya aku melampiaskan dong ya yang namanya anak baru lulus SMA punya ekspektasi tinggi tentunya melihat banyak buruh di daerah Cikarang itu udah di mana-mana dan udah terkenal banget bahwa ketika kita kerja di PT-PT yang disebut bonafit kita akan mendapatkan benefit yang luar biasa yang akan bikin kita auto kaya. Karena teman-teman, kalau misalnya dengar mungkin di sini ada yang dari luar Bekasi, ngedengar kata buruh pabrik atau kerja di pabrik itu mungkin kedengaran kayak sebuah pekerjaan yang bikin capek, berkeringat, kotor. Tapi hey, orang-orang pabrik itu kalau misalnya kalian lihat ketika bubaran pabrik cewek-ceweknya cantik-cantik banget. Itu ada artinya mereka tuh orangnya pada terawat banget. HP-nya tuh pada yang mahal-mahal. iPhone yang terbaru mereka rata-rata pakai itu juga karena adik aku sekarang kerja di pabrik jadi aku tahu lifestyle-nya mereka. Terus mereka itu yang kayak tiap weekend ada aja kegiatan misalnya olahraga bareng, terus juga kafe-kafe, terus nonton. Work-life balance itu kayak berasa menggiurkan banget. Akhirnya selama banget tuh aku nganggur, aku mulailah menyalahkan pihak-pihak yang aku pikir terkait dalam hal ini, yaitu adalah of course pemerintah ya. Aku ngerasa kayak gimana sih nih pemerintah daerah sini kok susah banget sih ya kita dapat kerjaan, kenapa kita nggak dikasih gimana kayak disalurin kayak apa kayak, karena aku juga udah mencoba berbagai cara kan ya, jadi bukan cuman via email atau pos aja tapi ada juga yayasan ya lain-lain itu udah aku lakukan tapi nggak dapet juga.
Kemudian salah satu kebencian terkuat lainnya adalah aku mohon maaf kalau misalnya di sini ada orang yang nonton yang mungkin berprofesi seperti ini, tapi so sorry, calo. Aku benci banget sama yang namanya calo kerjaan. Karena pada waktu itu aku sempat ketipu karena udah merasa putus asa kan ya teman-teman ya, udah ngerasa kayak oke, mungkin memang sistemnya kayak gini kali ya gitu. Jadi DP tuh kita kalau nggak salah 100.000 doang sih ya. Aku datang ke rumah orang, dia bilang dia mau memasukkan aku ke sebuah pabrik terkenal otomotif. Nah, aku kasih berkas, terus aku juga kasih uang. Tapi kemudian ketika aku pulang ke rumah, aku dapat pesan bahwa aku harus melunasi sekitar aku lupa 4.500.000 kalau nggak salah sebelum aku bisa masuk ke pabrik tersebut. Dan posisinya adalah berkas-berkasku udah di dia guys. Itu langsung panik banget. Dan untungnya pada saat itu papaku yang sempat AFK beberapa saat ya, jadi papaku ada gitu ya. Jadi dia memberikan masukan bahwa oke, mulai sekarang kita nggak usah yang namanya berharap sama yang namanya calo, dan berapapun biaya yang dia minta di awal kita jangan pernah kasih gitu. Jadi pada saat itu, hari itu juga aku sama mamaku, aku lupa sih ya tepatnya, tapi kami kembali ke rumah calo tersebut, kita rebut paksa dokumen aku, dan juga ya uangnya hilang sih yang segitu ya, tapi aku lupa kayaknya sih hilang sih, enggak, soalnya aku sampai nggak ketemu sama orangnya juga takut gitu ketemu karena udah sempet kita omelin di telepon gitu ya. Jadi ya pada saat itu aku berimbasnya adalah aku sangat benci sama calo. Yang susah juga nih di Cikarang teman-teman ya, kalau misalnya kita nyari kerja dari usia 18 lulus SMA, nyari terus nggak dapet, terus tiba-tiba nggak kerasa umur udah 20, 21, 22, 23 sih pada waktu itu. Aku 23 itu di titik dimana aku ngerasa kayak oke, selesai. Aku nggak punya harapan di sini. Karena seingatku, setauku pada waktu itu batas usia dari seseorang yang bisa melamar ke pabrik itu adalah 23 tahun. Tentunya mereka pengen yang masih pada produktif gitu ya. Dalam standar mereka, kayak umur 23 tahun udah nggak bisa ngangkat kardus gitu atau gimana, nggak paham. Tapi pada saat umur 23 itu aku udah give up. Jadi nggak nemu juga gitu ya lowongan yang lebih dari usia 23 tahun untuk operator produksi. Kalaupun aku mau ngelamar untuk bagian staff, untuk di pabrik itu udah wajib S1 minimal ya, jadi akan mental juga percuma, karena aku lulusan SMA. Tapi oke, gak usah ikutin marah-marah aku mau langsung spill aja sekarang bahwa teman-teman, alhamdulillah, saat ini yang kalian lihat aku pakai ini, ya ini adalah perangkat kerja aku, dan sekarang aku udah bekerja dengan caraku sendiri, aku kerja dari rumah. Ya, aku kerja dari rumah dengan laptop doang, dengan handphone, bekerja dengan beberapa klien, dengan penghasilan yang gak terbatas. Ini adalah balasan ya dari alhamdulillah dari Tuhan gitu, karena aku udah mengalami banyak banget penolakan yang mungkin seharusnya ada rezeki aku di situ, tapi kalang sama yang bayar. Jadi di sini aku nggak cuma misuh-misuh, tapi aku juga akan spill sama kalian gimana caranya akhirnya aku mendapatkan pekerjaan aku. Di sini aku menggunakan 2 jalur nih teman-teman. Ya kalau misalnya kalian subscriber aku yang udah ada di sini, aku sering bilang jalur langit ya. Jalur langit itu salah satu hal yang sangat penting buat aku. So, tapi di sini aku pakai 2 jalur teman-teman. Ada jalur aksi dan jalur spiritual ya. Spiritual itu jalur langit itu. Dan jalur aksi ini aku akan jelaskan duluan. Ini untuk teman-teman yang sangat punya logika yang kayak kuat banget gitu ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran gimana caranya aku menembus pertahanan atau mengambil rezekiku melalui jalur spiritual, kalian bisa tonton. Tapi kalau misalnya kalian orangnya logika banget ya, akan agak susah sih bagi kalian untuk menerima apa yang aku sampaikan di jalur spiritual. Jadi kalian boleh stop nonton di yang jalur aksi aja. Yang pertama adalah jalur aksi. Nah, di sini aku tulis poinnya nih. Cari loker banyak-banyak. Jangan hanya di aplikasi cari kerja aja, tapi juga cari sumber lain di Facebook, di Glints, di LinkedIn. Gak peduli apakah kamu operator produksi atau admin-admin. Perhatiin lokernya, lihat aja yang paling banyak dibutuhin. Nah, jadi aku tulis contekannya di situ. Gak apa-apa daripada aku salah-salah ngomong kan ya, teman-teman ya. Cari loker banyak-banyak ini bertujuan agar kita bisa ngelihat sebetulnya nih pada saat ini, di usia kita saat ini, dengan keadaan kita sebagai seorang lulusan SMA gitu, mungkin contohnya aku, sebetulnya apa sih yang lagi banyak banget dibutuhin gitu. Pada waktu itu, karena aku berfokus kepada pekerjaan yang berasal dari pabrik ya, jadi aku masuknya ke grup info loker di daerahku, di Facebook gitu.
Nah, aku lihat-lihat di situ ya pastinya lebih banyak yang kayak ya udah operator produksi, sehingga yang aku lamar adalah hanya bagian operator produksi, dan aku juga kadang-kadang agak nekat ke bagian adminnya padahal aku juga nggak memenuhi di situ-situ aja. Oke, kemudian aku sarankan nih sama teman-teman untuk coba deh buka platform lain ya. Gini, ada mindset atau ada stigma mungkin yang bisa dibilang bahwa orang yang bisa bekerja dengan komputer adalah itu orang yang sarjana. Itu yang aku juga tangkap pada waktu itu dulu aku ya. Kemudian aku memperbanyak platform yang aku gunakan untuk mencari kerja. Itu tadi aku ke Glints ya, atau kalian mungkin bisa pilih ada Glints, ada Jobstreet gitu. Terus aku juga buka LinkedIn. Ya walaupun di LinkedIn itu kebanyakan orang-orang kantoran memiliki jabatan yang bagus-bagus gitu ya, kayak wah udah pada jago-jago gitu. Tapi aku tetap buka LinkedIn pada waktu itu. Terus juga aku berrelasi sama orang-orang ya. Jadi di Facebook tuh aku nggak cuma sekedar lihat-lihat lokor aja. Aku berteman, aku ikut masuk komunitas. Hingga kemudian ternyata gara-gara aku cari lokor terus, aku explore terus, aku nggak hanya fokus sama lowongan si operator produksi aja, aku malah dapat relasi temanku yang bekerja di Jakarta, dan aku diajak bekerja bersama dia, di mana yang tadinya aku berpikir bahwa lulusan SMA mungkin akan sulit untuk bekerja dengan komputer gitu ya. Tapi aku dapat pekerjaan itu, dan mungkin aku akan lampirkan fotonya di sini dengan siapa aku bekerja. Oh ya, itu pengalaman yang luar biasa banget bekerja bersama beliau. Aku adalah karyawan perempuan, staf perempuan pertama di kantornya itu. Waktu itu kantornya masih bukan di kantor ya, masih ada produksinya, masih kecil gitu. Terus aku juga menanganin banyak hal di sana, aku juga belajar banyak hal di sana. Dan ya, bisa kalian lihat, aku yang struggle mencari lowongan menjadi operator produksi, di mana pekerjaannya itu yang setahuku adalah fisik banget ya, selama 8 jam kita harus berdiri, harus masukin barang, harus ngangkat-ngangkatin apa. Tapi aku mendapatkan sebuah pekerjaan yang ternyata tuh terbaik buat aku gitu, yaitu adalah pekerjaan yang menggunakan laptop, lebih menggunakan otak gitu, pemikiran, dan juga pekerjaan yang akhirnya membuat aku sangat-sangat berkembang, yaitu menjadi seorang staf administrasi ketika aku masuk ke situ. Semakin lama aku belajar banyak hal, belajar, akhirnya aku selesai kontrak di sana itu sebagai supervisor logistik. Perkembangan yang luar biasa banget, yang pastinya gak akan pernah terbayangkan kalau misalnya aku berpikir secara mentok ya. Kalau aku mikir cuman kayak oke deh, aku kayaknya gak bakalan bisa deh, gak bakal bisa dapat kerja di Cikarang. Aku mungkin gara-gara aku apa ya, karena aku kenapa ya gitu. Ternyata kenapa kita nggak mendapatkan apa yang kita mau? Ternyata Tuhan memang lagi memberikan yang atau menyiapkan yang terbaik buat kita di belakang gitu ya. Ini selengkapnya mengenai tentang mindset atau tentang kepercayaan. Itu aku akan bahas di jalur yang spiritual. Baik lagi ke kalian nih. Kalian kan cari lokar banyak-banyak tuh ya. Kalian lihat-lihat apa sih sekarang yang dibutuhin sesuai dengan spesifikasi diri kalian gitu ya. Misalnya kalian lulusan SMA. Kalian bisa main laptop gitu ya, kalian bisa Word, kalian bisa Excel, kalian jago scrolling TikTok, kalian bisa scrolling TikTok seharian gitu. Jadi kalian cari-cari lah, kemudian bisa aja nih ya, contohnya suatu hari kalian lagi scrolling di Glenn, terus kemudian aduh gerah kayak aku ya. Kalian ketemu sama lowongan pekerjaan untuk bagian host live TikTok, atau mungkin konten kreator yang cuman tanda kutip cuma ya, karena mungkin kelihatannya kayak gampang gitu, padahal sebenarnya susah ya. Misalnya tuh kerjaannya cuma foto-fotoin produk, misalnya ada produk basreng, ada produk parfum. Jadi eksplorasi kalian kepada lebih banyak platform mengenai lowongan kerja itu nantinya akan membuat kalian ngerasa bahwa oh rupanya dunia itu selebar itu, kita bisa banget untuk mencoba banyak hal yang lain. Poin selanjutnya, kalian bisa mulai belajar bidang baru nih. Karena kan kalian udah tahu bahwa kebutuhan untuk pekerja dengan lulusan SMA yang sebenarnya kesenangannya itu main HP itu adalah mungkin jadi admin e-commerce, admin Tokopedia, Shopee gitu misalnya. Nah, jadi kalian bisa langsung memutuskan bahwa oh oke deh, kayaknya gue mau melebarkan karir gue deh. Gue kayaknya udah mulai akan menjadikan operator produksi ya kalau ada aja gitu.
Tapi belajar lagi bidang baru, misalnya kalian bikin aja deh toko di Tokopedia atau Shopee. Kalian utak-atik fiturnya, kalian lihat, oh ternyata kalau misalnya kita mau nambahin diskon, harus klik ini, klik ini, klik ini, gitu. Kalian belajar bidang itu perdalam. Jadi selanjutnya ketika kalian mencari lowongan pekerjaan dan menemukan ada tulisan bahwa kita harus menguasai e-commerce, termasuk Tokopedia atau Shopee. Nah, kita udah punya tuh kemampuan itu. Jadi kita bisa ngelamar tuh ke bidang yang lain. Sepengalaman aku juga nih ya teman-teman. Aku kan udah bilang kemampuanku basicnya adalah admin ya. Aku cuma Microsoft Word, Excel itu juga basic banget. Tapi karena aku banyak explore, aku ngelihat kesana kesini, oh ternyata tuh banyak yang ini, akhirnya berkat itu aku juga mendapatkan kemampuan untuk menjadi seorang content planner, terus juga content creator, terus juga aku juga jadi bisa nulis, dan nulisnya ini bukan cuma sekadar tulisan yang aku share untuk gratis aja, tapi aku juga udah bisa menulis ebook, dan ebooknya dibeli sama orang-orang gitu. Itu adalah hasil dari masa nganggur aku, kegabutan aku, ternyata bisa menjadi uang teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke jalur spiritual. Ini adalah bridge-nya atau jembatannya nih ya teman-teman. Di sini aku akan bacain sedikit. Kita mesti ngubah mindset teman-teman. Oke, jadi ini nanti videonya akan aku share juga ke grup. Bisa dibilang orang yang awam gitu mungkin ya, karena kan gak semua orang mempelajari mengenai self-development, pengendalian diri, psikis, psikologis, mental health itu ya. Jadi aku akan coba jelaskan dengan cara yang sederhana mungkin. Teman-teman, ini adalah bridging menuju ke jalur spiritual ya. Jadi gini, kita mesti mengubah mindset kita teman-teman. Mindset itu adalah cara berpikir kita. Jadi gini, ini kejadian nyata ya. Gini, di dunia ini ada hal yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol itu adalah contohnya aku lagi konten sekarang, ya, amit-amit tiba-tiba tetangga sebelah, amit-amit sih ini, tetangga sebelah gasnya meledak, kebakaran, gitu ya. Terus aku di sini, aku lagi bikin konten, ini udah 29 menit berjalan, aku bisa marah, tentu saja aku bisa marah. Aku mau marah, itu pilihan aku gitu. Ini kebakaran di belakang lagi kebakaran nih, dia kayak ramai banget, sebentar lagi mau nyampe ke rumah aku bisa aja kayak, lu lagian lu sih kenapa sih gak jaga-jaga, lu kok bisa sih nyampe kayak gitu, lu tuh yang bener dong, makanya bisa aja. Tapi ada pilihan lain yang bisa aku kontrol, yaitu adalah apa yang bisa aku lakukan atau reaksi apa yang mau aku berikan atas kejadian itu, ada kebakaran di sana. Jadi aku bisa aja dong marah nih, kamu kok gini, bisa. Tapi yang lebih baik tentunya adalah aku segera bawa handphoneku, bawa laptopku, bawa dokumen penting, dan keluar. Ya nggak sih? Ya kan? Itu akan menyelamatkan aku dari bencana yang lebih berat lagi. Yaitu mungkin nantinya merambat ke sini apinya, akan membakar lebih parah. Dan kalau misalnya aku mau memutuskan marah-marah dulu, ya itu kan kayak aku bisa kehilangan beberapa menit yang seharusnya bisa aku gunakan untuk melarikan diri dong, untuk menyelamatkan diri aku gitu. Jadi itulah dia, ada yang bisa kita kontrol dan gak bisa kita kontrol. Untuk mencari kerja ini, oke, teman-teman hanya bisa mengontrol apa yang bisa teman-teman kontrol aja, yaitu adalah kemampuan kita, apa yang kita bisa nih ya, kita bisa Microsoft Word, bisa Excel, atau kita punya tenaga yang kuat nih buat kerja di produksi gitu misalnya, dan juga usaha kita. Segimana sering sih kita mau coba untuk ngelamar gitu. Itu yang bisa kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol adalah kerjaannya. Kapan kerjaan itu akan datang sama kita, kapan orang akan menerima kita. Gini, kalau misalnya kamu datang ke sebuah pabrik, kamu demo, kamu minta, berikan saya pekerjaan sekarang juga, kalau enggak kamu saya kurung di sini gitu. Bisa aja melakukan itu, tapi siapa yang bisa jamin bahwa teman-teman akan mendapatkan pekerjaan? Kan nggak bisa gitu ya. Jadi kita mau nyogok ke calo 20 juta pun, kalau misalnya tuh calo penipu, kalau misalnya calo sama HRD-nya kerja sama bahwa oh kita nggak buka loker kok, ini enggak kok, padahal mereka bagi-bagi uang di belakang, kita kan kita nggak bisa kontrol itu gitu ya. Mau kita akhirnya kejar orang itu sampai ke ujung negeri untuk balikin uang kita, ya juga kita juga nggak bakalan bisa dapet kalau misalnya uang itu udah dipakai gitu kan, dan udah nggak ada uangnya gitu. Jadi yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri.
ya. Tapi kita tinggal di Indonesia, ada yang namanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, nah inilah dia kenapa aku menyertakan jalur spiritual dalam upaya pencarian kerja ala aku. Kita langsung masuk ke cara kedua, yaitu melalui jalur spiritual. Untuk yang satu ini, basicnya kita mesti ingat dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama, rezeki udah diatur Tuhan. Oke itu. Dan yang kedua, Tuhan pasti akan selalu mengarahkan kita ke jalan yang terbaik gitu ya. Ini kita samakan dulu nih point of view-nya. Dengan dua basic pemikiran ini akan membuat kita jadi merasa lebih ikhlas dalam berbagai hal yang gak bisa kita kontrol tadi. Contohnya, kita udah berada di interview tahap akhir, ada 5 orang lagi, tapi yang keterima malah 2 orang yang ternyata adalah saudaranya siapa gitu, atau dia bawaannya siapa gitu. Kita bisa marah, kita juga bisa banget loh kalau misalnya kita iman yang gak terlalu kuat, kita bisa kayak, Tuhan gak adil banget sih, kok gini banget sih, kok gini, itu bisa banget. Tapi dengan pemahaman basic yang tadi, kita akan kita akan lebih rasa tenang dan mikir kayak, oh ya udah, mungkin ini memang bukan rezeki kita. Mungkin kalau misalnya aku udah terima di tempat itu, aku akan mendapatkan hal yang kurang baik gitu mungkin. Dan akhirnya itu akan membuat kita move on lebih cepat. Ya, ibaratnya kita baru jatuh kena luka. Logikanya tentunya kita kan harus obatin tuh luka itu biar kita bisa jalan lagi. Semakin cepat kita obatin, semakin cepat sembuh dan semakin cepat kita bisa jalan lagi. Kalau misalnya kita fokus sama luka itu, kita menyesal, kenapa sih tadi motor itu nyerempet aku? Kenapa sih bla bla bla? Itu kan lama jadinya ya prosesnya. Nah, itu dia. Jadi ikhlas. Basicnya ikhlas. Terus tingkatkan keimanan kaliannya bahwa yang akan diberikan sama Tuhan itu ya pasti yang terbaik buat kita. Selanjutnya, ini adalah hack nih yang aku lakukan ketika aku butuh pekerjaan. Jadi prinsipku adalah kalau misalnya aku lagi butuh banget, aku akan berbagi, teman-teman. Berbaginya itu nggak harus sesuatu yang benar-benar kayak sedekah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, itu nggak harus yang seperti itu. Tapi pada saat itu yang aku punya adalah laptop, jaringan internet, dan juga akun Canva. Jadi yang aku lakukan tiap aku nganggur dan aku merasa kayak aku harus melakukan sesuatu nih, aku harus berbagi sesuatu, aku biasanya buka jasa bikin CV gratis. Jadi itu dia, fokusnya ke berbagi itu ya. Apa aja yang sekarang kita punya, baik itu berupa mungkin cuma sebatas nasihat, senyum, sedekah sama orang, itu aja itu tuh udah bisa untuk menunjukkan bahwa ya kita ini ada sedekahnya gitu, ada berbaginya sama orang. Karena ini benar-benar terjadi sama aku berani sumpah, setiap kali aku mencari pekerjaan dan setiap kali itu juga aku membuka kesempatan untuk membuatkan CV secara gratis, itu selalu setelah itu aku pasti dapat panggilan, walaupun nggak semuanya dapat kerjaannya gitu ya, tapi selalu dapat panggilan setelah itu. Jadi ini bisa dicoba juga buat teman-teman. Selanjutnya adalah introspeksi, ya perbaiki diri teman-teman. Bisa dilihat dari sebenarnya saat ini kita tuh udah baik belum sih? Kita tuh udah benar belum sih jadi manusia? Simpelnya, kalau muslim mungkin sholat 5 waktu enggak. Terus, misalnya kalian abis makan itu sampahnya langsung dibuang atau kalian kemanain dulu? Atau misalnya kalian ngebiarin kuku kalian kotor panjang gak digunting-gunting gitu. Itu sesimpel itu aja, itu bisa kalian akhirnya catat nih, itu ya ini langkah yang aku lakukan ya. Aku catat hal-hal yang sekiranya bisa aku perbaiki, kemudian aku ngedil-dilan sama diriku sendiri juga sama Tuhan gitu. Aku emang songong banget tapi it works loh teman-teman. Aku bilang gini, oke, aku misalnya punya 10 list yang harus aku perbaiki, kemudian aku akan bilang kayak oke, kita akan perbaiki ini. Setelah kita perbaiki ini, kita akan dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu adalah apa yang kamu mau. Misalnya pekerjaan, boleh, atau uang, atau apa juga. Biasanya aku menerapkan cara seperti itu. Dan biasanya berhasil sih. Jadi, rasanya, prinsipnya ini adalah, atau quotes yang bisa aku bagikan ini adalah, memang ternyata kita tuh akan mendapatkan sesuatu kalau kita tuh udah pantas sih ya. Jadi, ini bayangin aja deh, kalau misalnya nanti kalian udah memperbaiki diri kalian, udah memperbaiki 10 hal dari diri kalian, dan kalian dapat kerja gitu, jadi kan kalian udah dapat kerja dalam keadaan yang benar-benar udah upgrade diri ya gitu, udah lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya, aku mau share sedikit kayak peribahasa atau pengandaian mungkin, peribahasa mungkin, karena aku bikin ini sendiri sih ya. Bunga yang indah dan wangi akan mendatangkan lebah.
dan lebah akan memproduksi madu ya, dan madu ini bermanfaat bagi kesehatan. Jadi teman-teman, begitu juga sebaliknya, kalau misalnya teman-teman melihat ada bunga yang atau tanaman yang busuk gitu ya, kemudian yang datang kan pasti yang misalnya lalat gitu, kemudian juga muncul hewan-hewan kecil yang lain yang biasa ada di dalam kebusukan-kebusukan gitu loh. Jadi begitu juga dengan manusia nih. Kalau misalnya teman-teman adalah manusia yang positif, menerapkan sikap positif, berpikiran positif, berteman dengan orang-orang positif, nanti yang akan datang ke kalian juga adalah hal-hal yang positif, yaitu adalah hal-hal yang kalian mau, seperti pekerjaan, uang, pacar mungkin gitu ya. Jadi itu akan mengikuti aura dari diri kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih ngerasa kayak apa sih nih orang ngomong apa sih, lu pikir lah lu jelek kali, lu ngapain sih pede banget sih ngomong kayak gitu, itu berarti ada yang salah sama diri kamu, dan itu yang menjadi jawaban kenapa kamu susah dapat kerja. Itu masih ada yang negatif-negatif kayak gitu. Memang mungkin kayaknya, tapi gue punya temen dia julid orangnya, dia jahat, dia koruptor, tapi kok dia sukses. Ya belum kerasa aja itu mah. Jadi kalau misalnya kita udah sadar bahwa ada yang salah sama diri kita, kayak dulu gue pernah ngegibahin lagi si ini, gue pernah gini lagi, perbaiki aja, fokus aja perbaiki. Kalau misalnya ada kesempatan, boleh juga minta maaf sama orang ya. Oke, itu dia cara-caranya teman-teman ya. 2 hal tadi yang aku lakukan, yang alhamdulillah kalau misalnya aku bisa pamerkan sama kalian, biar kalian merasa kayak terpacu juga. Aku adalah seorang lulusan SMA, aku tinggal di Cikarang, Cikarangnya pojok, bukan Cikarang yang kota-kota sih, itu bukan. Tapi alhamdulillah saat ini pengalaman pekerjaku justru di atas ekspektasi aku. Aku mendapatkan pekerjaan beberapa kali justru berjodoh di kantor-kantor di Jakarta ya, kantornya aku bisa bilang perusahaan-perusahaan besar di Jakarta, dan hingga saat ini alhamdulillah akhirnya aku mendapatkan karir impian aku menjadi seorang virtual assistant, yaitu adalah orang yang kerjanya dari rumah. Aku orang Cikarang, tinggal di Cikarang, tapi kantorku tuh pernah bahkan sampai jauh tuh di Amerika sama di Australia gitu ya teman-teman. Dan ini yang aku lakukan itu cuma itu tadi yang aku jelasin sama teman-teman semua. Jadi aku berharap banget semoga dari video ini ada yang bisa teman-teman ambil, ada yang bisa kalian petikin mungkin untuk diterapkan di diri kalian sendiri. Terus ya aku doain semoga mendapatkan pekerjaan impian kalian deh ya. Tapi kalau misalnya di sini ada teman-teman di sini yang pada mau ikutan kayak aku, misalnya untuk bekerja online jadi seorang virtual assistant, baik untuk orang lokal ya, jadi kalian nggak perlu harus bisa bahasa Inggris, atau juga untuk luar negeri gitu, kalian bisa ikutin course dari aku. Aku punya pelatihan, ada beberapa pilihan program, sesuaikan dengan budget kalian, benefitnya juga beda-beda. Jadi kalian bisa kunjungin aja langsung ke website yang aku tulis di sini nanti, hireajulia.com, dan bisa juga chat ke admin untuk mendapatkan informasi penawaran program yang bisa kalian pilih. Di beberapa program itu juga ada yang memberikan fasilitas untuk ngobrol langsung sama aku, dan kita tuh kelasnya super santai ya teman-teman, jadi gak usah ngerasa kayak tertekan, takut gimana, karena untuk Zoom-nya sendiri pun aku bener-bener off cam. bisa kalian bisa belajar sambil tiduran, ada juga video rekamannya, ada juga belajar mandiri, sistemnya belajar mandiri, jadi kalian bisa belajar kapan aja gitu, benar-benar sesuai sama ya yang kalian bisa lakuin lah kapan gitu. Oke, itu aja dari aku mohon maaf teman-teman ya kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang. Semoga ada yang bisa diambil dari konten hari ini. Jangan lupa di like, di komen apa isi pikiran kalian, dan juga di subscribe biar kita bisa ketemu lagi di masa depan di konten yang akan aku buat ya. Untuk yang mau interaksi sama aku, boleh ke Instagram @tiffanypriadi, boleh di follow juga, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.